Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi gue bersyukur ya, di tahun lalu itu gue lumayan sering mendapatkan kesempatan untuk bisa keluar kota dan juga keluar negeri. Nah, gak dikit yang nanya ke gue, terutama pada saat gue ke Vietnam, kayak persyaratan itu apa aja dan apa aja yang harus disiapin, dan juga pertanyaan-pertanyaan seperti tiket pesawatnya. Nah, di video kali ini, gue akan lebih spesifik membahas soal tiket pesawat yang gue bisa dapetin secara gratis dari kartu kredit. Oke, so let's get started. Oke, jadi ini dia kartu kredit Citibank Premier Miles. Jadi ini merupakan salah satu jenis kartu ya yang ditawarkan dari Citibank. Nah, Citibank sendiri memiliki beberapa jenis kartu nih. Ada yang warna biru, ada yang warna hitam yang Garuda, ada yang Premier Miles, dan lain-lainnya. Dan pastinya setiap kartu itu memiliki beberapa benefit yang beda-beda nih. Ada yang dapatnya miles, ada yang dapatnya poin-poin, ya intinya rewards lah ya. Ketika kita ada transaksi, kita akan mendapatkan reward seperti itu. Nah, spesifik di sini gue pengen bahas soal miles. Jadi misalkan apabila kita transaksi, ya kita bisa tukerin milesnya itu kalau misalkan udah mencukupi ya dengan tiket pesawat. Nah, bayangannya aja nih, misalkan kalau teman-teman search ya di aplikasi, contohnya mungkin KrisFlyer, Singapore Airlines ataupun Garuda Indonesia, di situ tuh ada keterangannya. Misalkan teman-teman pengen redeem dengan miles, biasanya sih kebanyakan kalau gue lihat di Singapore Airlines tuh sekitar 30 ribuan untuk kita bisa trip. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman cek di Garuda, yang dalam kota juga cukup banyak nih, ke Medan, misalkan ke Bali. Nah, di situ kita juga bisa pilih kayak kelas-kelasnya juga ya, ada business class, economy class, dan lain sebagainya. Nah, gue paham, mungkin teman-teman jadi berpikiran, gimana caranya gue memiliki transaksi yang sebesar itu? Nah, justru di video ini, gue akan lebih membahas satu fitur dari Citibank yang menurut gue ini bakal membantu teman-teman. Nah, jadi nama fiturnya itu merupakan CityPL. Nah, CityPL ini konsepnya tuh kayak misalkan gini, contohnya ya, setiap bulannya kita punya biaya sewa, kita punya biaya anak sekolah lah ya misalkan, atau biaya-biaya lainnya yang bisa kita selalu transfer ke orang lain dalam jumlah yang ada yang besar, ada yang kecil, ya tergantung lah ya amount-nya berapa. Tapi bayangkan kalau misalkan setiap yang kita transfer, let's say kita dari BCA, kita mau transfer ke BCA, atau kita mau transfer ke Mandiri, transfer ke bank-bank lainnya, kita bisa lewat CityPL. Nah, ibaratnya CityPL yang akan membantu membayarkannya, dan nanti amount yang kita transferin itu akan jadi tagihan kartu kredit kita. Jadi ibaratnya transaksi yang manual kita transfer, ya cash transfer, seperti itu akan digantikan dengan ya kartu kredit aja. Jadi bayangin setiap transaksi yang selama ini teman-teman setiap bulannya bayar cash seperti itu yang nggak dapat reward sama sekali, sayang aja ya. Pasti siapa sih nggak mau setiap transaksi malah dapat rewardnya lagi. Semenjak gue tahu itu, ya gue langsung setiap transaksi memang kebutuhan gue setiap bulannya yang pasti recurring payment gitu, gue masukin semua ke CityPL. Nah, dari situlah miles gue yang terkumpulkan itu lebih cepat. Dari miles yang lebih cepat itu terkumpul lama-lama ya 27.500, 17.500, 30.000 itu akan lebih mudah untuk dicapai. Ketimbang kita harus pikirin ya kartu kredit kita gimana supaya transaksinya itu jadi besar dapat miles gede. Itu kan sama aja lebih boros gitu. Jadi menurut gue sih gimana caranya supaya kita lebih bisa memanfaatkan kartu kredit, jangan sampai kartu kredit yang memanfaatkan kita sih. Nextnya gue akan bahas ketika teman-teman misalkan udah kekumpul milesnya, gimana sih cara redeemnya ya. Teman-teman bisa buka yang online-nya, terus adalah bagian untuk teman-teman bisa tukerin rewards-nya. Jadi cash di sini adalah dalam bentuk miles. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja nih mau ditransferin tuh ke mana maskapainya, ke KrisFlyer kah atau ke Fly Garuda. Itu ada pilihannya, tinggal masukin account number-nya aja. Jadi intinya teman-teman di sini nggak bisa instan ya. Satu note yang teman-teman harus tahu. Misalkan kita pengen terbang sekarang, besok lah misalkan, kita redeem hari ini dan langsung dicairkan hari ini, nggak bisa. Jadi emang harus ada proses waktunya. Jadi better sih teman-teman ada planning dulu ya. Ya minimal menurut gue 2-3 minggu lah. Atau mungkin lebih, betternya lebih aman. Misalkan bulan depan kita tahu, kita udah mulai coba redeem dari hari ini. Nah, nextnya gimana caranya ngetukar si milesnya itu dengan tiket pesawat? In case di sini gue memakai Fly Garuda app, jadi teman-teman pada saat searching bisa juga centang yang redeem milesnya ya. Misalkan waktu itu gue ke Vietnam 17.500 aja, dan gue tukerin, di situ ada keterangannya berapa biayanya dan lain sebagainya.
Dan setelah itu gue tukerin, dan muncullah AirPods X-nya itu sekitar 300 ribuan aja. Dan which is menurut gue itu murah sih. Karena harga satu kali pergi pada saat itu gue ingat banget lagi high season sekitar 4-5 juta satu kali jalan. Dan bayangin 4-5 juta itu akan ditukarkan ya dengan kita cuma bayar AirPods X-nya aja sekitar 300 ribuan. Itu murah banget sih dan ngebantu banget ya. Selama ini kan mungkin kita emang banyak biaya-biaya bulanan dan kita juga emang memiliki kebutuhan untuk pergi ke suatu kota ataupun suatu negara yang jadinya pasti biayanya akan lebih lagi ya. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan kartu kredit kita? Ya dengan cara ini, masa ditukar, tinggal bayar AirPods X, udah tinggal print out dan pada saat mau check-in nanti udah oke semua lah. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepikiran lah ya keluar kota, keluar negeri, coba deh cek. Bisa jadi kartu teman-teman tuh memiliki miles ataupun reward-nya lah ya dalam bentuk miles. Yang gua sih honestly ya beberapa bulan lalu gua nggak kepikiran. Jadinya banyak banget miles gue yang auto transfer dari Garuda Indonesia ke Fly Garuda app-nya ini expired. Itu kan sayang banget ya. Karena bisa aja beberapa trip gue yang di bulan-bulan lalu atau tahun lalu itu ditukarkan dengan milesnya aja. Cuma bayar AirPods X kan murah banget. Nah, apalagi nih kadang-kadang Citibank itu suka kasih cashback. Misalkan kita pakai certain amount gitu di Citibank, di fitur CityPay specifically, dan nanti kita akan mendapatkan cashback ya semacam konsep dikreditkan ke tagihannya. Misalkan tagihan kita 1 juta, di cashback 100 ribu, ya udah jadi 900 ribu aja. Gitu, menurut gue ini menguntungkan banget sih. Udah dapat miles, dapat cashback lagi. Siapa yang nggak mau? Oke guys, kesimpulannya, menurut gue CityPay ini tuh membantu gue banget ya secara pribadi untuk mendapatkan reward dari setiap transaksi gue. Menurut gue teman-teman perlu cobain sih konsep seperti ini. Karena ya kita dapat memanfaatkan kartu kreditnya, bukan kartu kredit yang memanfaatkan kita. Dan gue juga selalu encourage teman-teman sih untuk lebih bijak menggunakan kartu kredit ya. Jangan sampai malah tagihan itu melebihi gitu. Jadi ingat setiap transaksi di CityPay itu akan ditagihin ke teman-teman gitu. Jadi jangan sampai ingatnya, oh udah selesai transfer, ya udah beres. Dan ingat itu akan ditagihin lagi ya sesuai dengan tanggal tagihan teman-teman ya. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini dan semoga video ini dapat membantu buat teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan, drop komentar di bawah aja. Yang gue bisa jawab, gue akan coba bantu jawab. Oke, semoga bermanfaat dan see you on next video. Bye-bye.